Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 SMA 1 Mas Bage, khususnya jurusan ekonomi, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai problematika atau permasalahan serta solusi yang terjadi jika menerapkan kurikulum menurut kerangka UPD. Di sini kami berperan sebagai wakil kurikulum. Baik, untuk waktu langsung saja saya silakan kepada rekan saya, Bapak Alimuddin, untuk menjelaskan mengenai problematika atau permasalahan yang terjadi. Kepada Pak Alimuddin. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika atau permasalahan yang terjadi jika penerapan kurikulum menurut kerangka UPD sebagai wakil kurikulum. Yang pertama itu dari segi waktu yang dibutuhkan dalam penerapan kerangka UPD yang cukup lama. Seperti yang kita tahu, penerapan kerangka UPD ini belum menjadi prioritas di sekolah SMA Negeri 1 Mas Bage. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk penerapannya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah merencanakan penerapan UPD tersebut terbilang sulit karena UPD perlu dimulai dari hal kecil menuju hal besar dalam penerapan jangka panjang untuk kedepannya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah minimnya referensi UPD dalam bahasa Indonesia sehingga kami sebagai wakil kurikulum perlu waktu yang cukup lama untuk memahami dengan baik tentang pengembangan suatu kurikulum. Dimana kita tahu referensi mengenai UPD ini kebanyakan memakai bahasa Inggris. Jadi seperti yang kita tahu, guru-guru yang di sekolah bahasa Inggrisnya itu di level itu bawah, ya termasuk wakil kurikulum. Kemudian buktinya kan kita lihat di lapangan. Oh iya, di lapangan bersama Bapak Rektor. Kemudian yang terakhir ini kurangnya fasilitas yang memadai untuk menunjang penerapan dari kerangka UPD tersebut. Mungkin itu saja problematika yang saya paparkan sebagai wakil kurikulum berdasarkan referensi. Kemudian untuk solusinya mungkin. Ya, terima kasih kepada Pak Alimuddin. Selanjutnya untuk solusi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Mia Fatmawati. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menyampaikan solusi dari problematika atau permasalahan dari wakil kurikulum dalam mengimplementasikan kurikulum menggunakan UPD. Pertama, adapun solusinya itu wakil kurikulum dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan sekolah, guru, wakil kurikulum dari sekolah lainnya seperti MDB ya istilahnya, untuk membahas atau mendiskusikan bagaimana solusi terbaik untuk mengimplementasikan kerangka UPD ini. Kemudian kedua, wakil kurikulum perlu memperbanyak referensi berupa jurnal, buku, dan yang lainnya seperti yang sudah dipaparkan tadi. Kendalanya yaitu referensi UPD ini banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari itu wakil kurikulum perlu memperbanyak referensi, mungkin ada yang mentranslate, ada dari jurnal atau referensi lainnya yang mentranslate referensi dari bahasa Inggris tersebut. Kemudian yang terakhir harus mengikuti ya, wakil kurikulum itu harus banyak-banyak belajar dengan mengikuti seminar mungkin atau pelatihan terkait pengembangan dan penerapan kurikulum.
les bahasa Inggris mungkin ya biar bisa belajar biar kan nggak perlu dia suruh orang lain translate jadi dia bisa belajar sendiri ya bahasa Inggris dan lain-lain. Fasilitasi kepala sekolah ya, ingat kepala sekolah nih. Mungkin karena kita kan Kerjakan saja. Kamu sebagai guru ya, guru. Berarti masih rendah berarti bawah. Sama siswa. Oh, siswa. Kalau nggak ada aku, nggak ada kamu. Siap. Kita saling melengkapi. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada sedikit saya agak penasaran apalagi misalkan suatu saat nanti kan ada teman-teman yang bisa jadi maka kurikulum kan waktu kurikulum ini kan apa merangkum semua guru bagi guru pelajaran matematika terus pelajaran TG dan seluruhnya sebagai kurikulum ini dan yang ini saya tanyakan gitu, apakah tugas wakil kurikulum itu hanya mensosialisasikan aja ada kurikulum baru seperti UBD ini gitu. Apakah maka kurikulum itu perlu memahami semua kurikulum di setiap mata pelajaran baik itu kurikulum matematika, kurikulum fisika gitu kan. Maksudnya RPP fisika, RPP matematika, sosiologi dan lain-lain gitu. Apakah itu tugasnya wakil kurikulum gitu? Gimana modelnya itu merangkum semua dari guru-guru mata pelajaran itu? Apakah kurikulum itu mendatangkan profesor, mendatangkan pelatihan? Itu ada yang ingin saya tanyakan karena dari dulu saya penasaran. sudah? Ya. Ya, terima kasih. Mau menjawab? Bisa dari kita dulu ya, nanti kesempatan pertama. Biar Wakasek dulu yang jawab. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab dulu nanti dengan saya. Jadi kami juga sempat mencari juga referensi tadi mengenai tugas dan karena kami belum tahu ya apa aja tugas dari wakil kurikulum itu jadi kami tadi juga mencari referensi mengenai tugas dari wakil kurikulum. Itu tidak hanya mensosialisasikan kurikulum ya, tugasnya itu ada banyak. Salah satunya juga mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum lain, terus menyusun perencanaan program pembelajaran semester dan atau tahunan yang mencakup kegiatan awal tahun pembelajaran, kegiatan tengah semester, kegiatan semesteran, kegiatan akhir tahun pelajaran dan lain sebagainya. Sebanyak tugas-tugas dari wakil kurikulum yang lainnya. Terus yang ketiga juga beliau juga menyusun program remedial dan pengayaan, terus menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, terus menyusun pembagian tugas guru, menyusun jadwal pelajaran, mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran, menyusun dan mendata buku-buku yang digunakan oleh guru mata pelajaran, mendata media, alat peraga dan alat bantu lainnya yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terus menyusun menyelenggarakan kegiatan kelompok belajar bagi siswa seperti kelompok belajar bahasa Inggris, kelompok belajar IPA dan lain-lainnya. Terus mengatur pelaksanaan kegiatan NBMP di sekolah, mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tes semesteran, ujian praktek dan ujian akhir sekolah serta ujian nasional. Itu beberapa tugas wakil kurikulum selain mensosialisasikan kurikulum baru. Itu saja dari saya akan disampaikan oleh Jadi kalau dari hasil observasi ini dari yang saya bilang itu bahwa teman-teman semua Mas Bali itu sebenarnya bukan mewawancarai UBD wakil kurikulum tetapi mewawancarai tugas-tugas wakil kurikulum di sama Mas Bali. Jadi dari tugas-tugas wakil kurikulum ini sehingga kita bisa tahu apa saja sih menjadi tugas-tugas itu ketika UBD itu diterapkan di semasa Mas Bali. Kurang lebih hasil dari wawancara kami itu ada 27 poin, mungkin nggak bisa dibacainnya terlalu panjang.
Nah, namun beberapa poin tadi sudah disampaikan, dan poin terakhir itu adalah mengkoordinir penyusunan laporan pelaksana kegiatan kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan cuma dirancang dan dilaksanakan semata ternyata di sekolah, tetapi harus ada laporan juga pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, ketika menjadi seorang wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pastinya understanding by design ini harus ada evaluasi juga nanti, sehingga apakah understanding by design ini itu cocok diterapkan atau bagaimananya. Begitu sih dari kami. Bagaimana Mungkin ada presiden Pak Faruk. Terus juga mengenai tadi ini menanggapi sedikit mengenai masalah bahasa ya, referensi bahasa itu kalau di daerah sekarang walaupun kita bisa berbahasa Inggris itu dalam suatu masalah yang harus membutuhkan effort lebih untuk bagaimana mentransfer dan memahami. Saya pikir di dalam MBA itu sendiri pasti nanti pun ada mungkin dari kayak Pak sekolah kan sebenarnya mereka kan juga terorganisir di sini ada pembagian mereka sering ikutin yang namanya rapat atau segala macam, apalagi sekarang di masyarakat ini rapat itu nggak langsung kepala sekolah datang secara kumpul wakil kepala sekolah ini ya di BUMN mereka masalah itu pas di sekolah jadi seperti itu ya. Nah masalah terbesarnya itu adalah ketika dijalankan suatu transfer kurikulum di sekolah HP-mu ini. pembahasan itu harus jadi konten dari kurikulum. Jadi misalnya kerangka kurikulum